Selamat datang di channel Nalar Yoga. Alan Turing, yang lahir pada tahun 1912 dan meninggal pada 1954, adalah seorang matematikawan dan ilmuwan komputer Inggris yang dikenal sebagai otak di balik komputer modern. Karyanya membentuk dasar komputer, kecerdasan buatan atau AI, serta kriptografi yang kita gunakan hingga hari ini. Selama Perang Dunia II, Turing berperan krusial dalam memecahkan kode mesin Enigma yang digunakan oleh Nazi, yang secara signifikan mempercepat akhir perang. Warisan Alan Turing terus mengaruhi perkembangan teknologi modern, dari komputer hingga AI canggih yang kita gunakan sehari-hari. Mesin Turing ay dahil automatiskt door this as hierarchin tidsrins wala strength at the proper. Malsik hierheid illustrasht door het herboa mesin Turing. Ibindas standing wat er dit stasdags as in bebesail sail. Step sail migkunmith. Komponen kewithik ait baca tulis in atuk membatasim jor milik a sehingga simburung. Korin dithahit sing arde tan transisi, ang meron the perfang varing, bersakin smaling taber death, mesin nuasif. Mesin Turing a fondasi teori komputai, nunuman zinem yung mesin dapat sempri suren di streaming. Uji Turing adalah metode inovatif yang dikembangkan oleh Alan Turing untuk mengukur apakah sebuah mesin dapat menunjukkan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Uji ini fokus pada kemampuan percakapan, bukan pada penampilan fisik atau kekuatan komputasi. Secara spesifik, uji Turing adalah tes untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan kecerdasan manusia melalui percakapan. Seorang evaluator manusia berinteraksi dengan mesin dan manusia lainnya tanpa mengetahui identitas mereka. Ini menciptakan situasi netral di mana kecerdasan dievaluasi berdasarkan respons saja. Cara kerja uji ini melibatkan 3 elemen utama. Pertama, ada evaluator manusia yang bertugas mengajukan pertanyaan. Kedua, ada mesin yang disembunyikan identitasnya. Ketiga, ada manusia lain sebagai pembanding. Evaluator tidak tahu siapa yang memberi jawaban di balik layar. Jika evaluator tidak dapat membedakan antara respons dari mesin dan manusia setelah interaksi yang cukup, maka mesin tersebut dianggap telah lulus uji Turing. Ini berarti mesin telah mencapai tingkat kecerdasan yang cukup untuk menipu manusia dalam percakapan. Uji Turing telah menjadi landasan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Meskipun belum ada mesin yang sepenuhnya lulus uji ini, konsepnya telah mendorong kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami, chatbot, dan model AI generatif. Ini menantang kita untuk memikirkan batasan antara kecerdasan manusia dan mesin. Selama Perang Dunia II, Alan Turing bekerja di Bletchley Park, sebuah kompleks bangunan rahasia di Inggris yang menjadi pusat dekripsi utama. Tempat ini berfungsi sebagai markas bagi para ahli matematika dan insinyur yang bertugas memecahkan kode-kode musuh, khususnya kode Enigma dari Nazi Jerman. Di Bletchley Park, Turing memainkan peran kunci sebagai pemimpin tim dekripsi. Dengan latar belakang matematikanya yang kuat, ia menganalisis pola-pola kompleks dalam kode Enigma dan mengembangkan metode baru untuk mendekripsinya secara sistematis. Kode Enigma adalah sistem enkripsi yang digunakan oleh Jerman Nazi untuk mengamankan komunikasi militer mereka. Mesin Enigma, yang terlihat seperti mesin tik, menggunakan rotor dan kabel yang berputar untuk menciptakan kombinasi enkripsi yang hampir tak terpecahkan. Setiap pesan yang dikirimkan diubah menjadi kode rahasia yang berbeda setiap kali. Untuk memecahkan kode Enigma, Turing mengembangkan mesin yang disebut bom. Mesin ini adalah perangkat elektromekanis besar yang menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk mencoba jutaan kombinasi kemungkinan pengaturan rotor Enigma secara otomatis. Ini merupakan salah satu aplikasi praktis pertama dari konsep komputasi modern, menunjukkan bagaimana mesin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan kecepatan tinggi. Keberhasilan Turing dan timnya dalam memecahkan kode Enigma diperkirakan telah mempersingkat Perang Dunia II hingga 2 tahun. Dengan mendekode pesan musuh, sekutu mendapatkan keunggulan intelijen yang kritis, memungkinkan mereka mengantisipasi gerakan Jerman dan menyelamatkan jutaan nyawa. Kontribusi ini tidak hanya mengubah jalannya perang, tetapi juga membuktikan aplikasi praktis dari komputasi awal dalam skala besar. Konsep-konsep Turing secara integral terintegrasi dalam AI modern, terutama dalam AI generatif seperti model bahasa besar atau LLM. Uji Turing menginspirasi pengembangan chatbot seperti Google Bard,
yang terus meningkatkan kemampuannya untuk meniru percakapan manusia. Lebih lanjut, algoritma Turing Machine masih menjadi dasar untuk semua komputer digital. Dengan lebih dari 90% sistem komputasi modern bergantung pada prinsipnya. Pada tahun 1950-an, Alan Turing telah memikirkan tentang komputasi kuantum dalam esai-esainya, meramalkan potensi mesin yang memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk komputasi yang jauh lebih kuat daripada mesin klasik. Saat ini, komputasi kuantum berkembang dengan pesat. Perusahaan teknologi seperti IBM telah mencapai apa yang disebut keunggulan kuantum, di mana komputer kuantum dapat menjalankan tugas tertentu lebih cepat daripada komputer klasik terbaik. Google juga telah membuat kemajuan signifikan dalam teknologi komputasi kuantum, dengan proyek yang menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Eksperimen terbaru menunjukkan simulasi mesin Turing kuantum yang memungkinkan pemecahan masalah faktorisasi, proses matematika yang menjadi dasar enkripsi modern yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer klasik dalam waktu yang wajar. Grafik perbandingan menunjukkan bagaimana waktu pemrosesan komputer kuantum meningkat secara linear dengan ukuran masalah, sedangkan komputer klasik meningkat secara eksponensial mencapai keunggulan kuantum pada titik silang tertentu. Pengembangan ini membuka potensi baru dalam pemrosesan informasi, termasuk simulasi molekuler untuk obat baru, optimisasi logistik global, dan kriptografi kuantum yang aman dari serangan klasik. Karya Alan Turing memiliki dampak ekonomi dan akademik yang sangat mendalam. Mari kita eksplorasi bagaimana kontribusinya memengaruhi dunia penelitian, pendidikan, dan ekonomi saat ini. Pertama, karya Turing telah dikutip lebih dari 50.000 kali dalam literatur ilmiah. Angka ini menunjukkan betapa dalam pengaruhnya pada penelitian modern di bidang komputasi, kecerdasan buatan, dan matematika. Setiap kutipan mewakili kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang mesin dan algoritma. Kedua, mayoritas mahasiswa ilmu komputer di seluruh dunia mempelajari mesin Turing. Konsep ini menjadi dasar dalam kurikulum universitas, mengajarkan prinsip-prinsip komputasi dan batasan mesin. Ini memastikan bahwa generasi baru ilmuwan komputer memahami fondasi yang diletakkan Turing. Ketiga, teknologi berbasis Turing berkontribusi signifikan pada ekonomi digital, dengan perkiraan $1 triliun Amerika Serikat per tahun. Ini termasuk aplikasi dalam kecerdasan buatan, komputasi awan, dan inovasi teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi global. Keempat, pendidikan kecerdasan buatan semakin berkembang dengan banyak universitas menawarkan kursus terkait Turing. Ini mencakup etika AI, komputasi kuantum, dan aplikasi praktis dari ide-ide Turing, mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan masa depan. Meskipun warisan Alan Turing telah membentuk fondasi ilmu komputer modern, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam bidang etika kecerdasan buatan dan kontrol terhadap sistem AI. Para ahli seperti Andrew Hodges menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Turing untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Para ahli menekankan bahwa kita harus belajar dari pengalaman Turing, yang tidak hanya menciptakan fondasi komputasi, tetapi juga menghadapi dilema etika dalam pengembangan teknologi. Tren global saat ini menunjukkan investasi besar dalam pendidikan AI, dengan lebih dari 50% universitas dunia menawarkan kursus tentang Turing pada tahun 2026. Melihat ke masa depan pada dekade 2030-an, kecerdasan buatan yang terinspirasi dari ide Turing berpotensi menyelesaikan masalah kompleks seperti pemodelan perubahan iklim dan diagnosis penyakit. Namun, tantangan etika dan keamanan tetap menjadi prioritas utama, memerlukan pengawasan manusia yang ketat dan regulasi global. Warisan Alan Turing mengingatkan kita bahwa inovasi teknologi harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab etis dan pengawasan manusia. Dengan pendekatan yang bijak, kita dapat memanfaatkan potensi AI untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.